panjatkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada Moksa untuk sharing dengan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan VIP Group sekalian. Perkenalkan, saya Enji yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu dari VIP Group, Moksa, dan Insight Investment Management yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Lim Rizal Santoso selaku CEO Moksa. Selamat datang Pak. Lalu saya ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Sally Melanias selaku Direktur Moksa. Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih. Lalu saya ucapkan juga selamat siang dan selamat datang kepada Ibu Arlene Virginia Jonathan selaku Human Capital Division Head VIP Group. Selamat siang Ibu. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat siang kepada Ibu Cecilia selaku Division Head dari Finatra. Selamat siang Bu. Lalu saya ucapkan selamat datang dan selamat siang pada Bapak Rehat Adi Nugraha selaku Retail Sales Distribution dan Business Alliance. Selamat siang Pak. Lalu selamat siang juga kepada Ibu Yulia Melda selaku Produk Mandiri dari Mandiri Sekuritas. Selamat siang juga saya ucapkan pada Bapak Ivan Julius E-Channel Mandiri Sekuritas. Lalu kepada Ibu Yunika Elta Sales Mandiri Sekuritas dan rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, PT Astra Kreasi Digital dengan nama brand Moksa merupakan Wealthtech App yang menyediakan solusi keuangan kepada pelanggan di setiap fase kehidupan. Moksa juga senantiasa menjalin kerjasama dengan penyedia jasa keuangan terpercaya. Di hari yang baik ini, bersama dengan Selendra Capital, Moksa akan membuka mata kita lebih jeli lagi terkait investasi khususnya di reksadana. Untuk itu, dengan hormat kami undang Bapak Lim Rizal Santoso selaku CEO Moksa untuk maju ke depan dan memberikan sambutan kepada Bapak. Kami persilakan Pak. Selamat siang. Selamat siang teman-temanku. Selamat siang Bu Sally, Bu Arlene dari VIP Group, Bu Sally dari Moksa, kemudian Pak Rehan dari Insight Investment Management, kemudian juga dari Mandiri Sekuritas ada Bu Melda, selamat siang. Ada Pak Ivan, ada Bu Elta, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan Division Head, Dep Head, dan sampai dengan Officer ya, ada Officer juga, ada Senior Analis sampai dengan Officer VIP Group. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya hadir di acara Mandiri Sekuritas, Moksa, dan Insight Manajemen Investment Management di hari ini. Pada hari ini kita Moksa bersama Mandiri Sekuritas dengan Insight Management Investasi, kita mengadakan seminar investasi sebagai kegiatan edukasi karyawan VIP Group agar dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman, serta memahami cara berinvestasi sehingga bisa bijak dalam berinvestasi. Dan tentunya sejalan dengan misi kami untuk meningkatkan literasi keuangan mulai dari internal Astra Financial. Kami berharap melalui acara seminar ini Bapak Ibu semua dapat memperoleh pemahaman baru tentang berinvestasi khususnya untuk reksadana. Sebagai penutup, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada manajemen VIP Group, Mandiri Sekuritas, dan Insight Management Investasi atas kerjasama dan dukungannya sehingga seminar Moksa Reksadana bisa terselenggara pada hari ini. Nanti akan ada program-program menarik buat Bapak Ibu, khususnya yang sudah absen di depan harus absen ya. Kalau nggak absen saya nih. Yang sudah absen terdaftar sama Bapak Ibu Dep Head dan Division Head. Jadi ini khusus yang hadir dan Dep Head serta Division Head. Jadi nanti programnya harus yang menarik. Jadi menurut saya kalau nggak diambil itu sayang banget gitu.
sayang banget karena saya sendiri pasti ambil gitu, kalau nggak diambil sayang banget. Ya, terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lizal atas sambutannya. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kesediaan Ibu Arlin Virginia Jonathan selaku Human Capital Division Head Vip Group untuk memberikan sambutan kepada Ibu. Kami persilakan Bu. Ya, selamat pagi semua. Ya, asal kita masih backgroundnya Imlek, ini kita foto banget di sini. Oke, selamat datang buat teman-teman dari Bank Mandiri, ya, teman-teman dari Vip, teman-teman dari Moxa, teman-teman kita di Vip Group ya. Dan sekarang dari Moxa. Jadi kalau teman-teman Vip nggak tahu Moxa ini kerawatan nih, ya, gitu kan? Masa kita teman sendiri nggak punya? Tadi saya tanya justru udah punya belum aplikasi Moxa? Udah. Jadi saya merangkap agennya Moxa. Jadi saya akan memasarkan Moxa juga. Kalau perlu nanti THR kita kirim ke Moxa gitu. Kan baru sekali soalnya pagi hari. Jadi lagi THR. Jadi yang bisnisnya ada reksadana. THR ditahan. Iya teman-teman, sebagai apa ya, bisnis yang menjadi ekosistemnya dari Asvin ya, seharusnya kita nanti bisa juga ikut serta lah mensupport gitu pilar. Kita bilang ini sebenarnya next landscape-nya bisnisnya Asvin kan harusnya ke ekosistem digital ya. Salah satunya adalah Moxa gitu. Selain kita punya AstraPay, kita juga punya Cash gitu ya. Jadi harapannya kita semua di sini nih leader-leader juga turut serta dalam support digital ekosistem yang kita udah punya sendiri nih. Ya, jangan sampai kita lebih banyak menggunakannya aplikasi yang bukan punyanya Astra. Gitu. Jadi saya harapannya juga kita semua di karyawan bisa jadi agen, gitu ya, agen marketingnya Moxa, apalagi mau cash, apalagi mau basaku, jadi nanti banyak lah gitu ya. Jadi marketing itu kan yang paling penting kan adalah karyawannya sendiri, gitu. Apalagi karyawannya VVN jumlahnya udah paling banyak gitu. Jadi kalau kita semua sama-sama support, harusnya Moxa itu bisa tumbuh lebih cepat. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Silakan nanti diteruskan oleh teman-teman. Semoga hari ini kita bisa punya insight baru dan punya literasi digital, keuangan digital, gitu ya. Jadi jangan kalah sama anak saya, soalnya anak saya udah main Bitcoin nih. Kaminya mau belajar juga. Jadi tolong nanti dijelasin lebih detail ya. Kalau kita yang buta nih, buta reksadana, buta saham, dan buta segala-galanya mungkin ya. Oke, thank you dari saya sekian. Ya, terima kasih Bu Arlin. Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Glenn Lizal selaku Direktur Utama dari Moxa. Selanjutnya Ibu Sally Meiliana selaku Direktur dari Moxa. Selanjutnya ada Ibu Arlin Virginia Jonathan selaku Human Capital Division Head dari Vip Group. Dan yang terhormat juga rekan-rekan dari Vip Group semuanya. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian Adi Nugraha dari PT Insight Investments Management, Divisi Retail Sales, Distribution and Business Alliances. Oke, jadi di siang hari ini kita akan membahas tema investasi yang mungkin cukup unik ya, yang Bapak Ibu mungkin jarang mendengarnya, yaitu adalah social impact investing. Oke. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu maka kita akan berkenalan dulu nih dengan siapa PT Insight Investments Management. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi Insight sendiri adalah perusahaan manajer investasi yang telah berdiri sejak tahun 2003 dan di tahun 2004 kami mendapatkan izin usaha sebagai manajer investasi. Jadi kami sudah berada di pasar modal Indonesia kurang lebih selama 20 tahun ya. Jadi sudah cukup panjang dari sisi sepak terjangnya. Seiring berjalannya waktu di tahun 2017 kami juga mendapatkan izin usaha sebagai penasihat investasi. Dan di 2018 kami mendapatkan persetujuan untuk dapat membentuk unit pengelolaan investasi syariah. Jadi unit pengelolaan investasi syariah ini memastikan bahwa seluruh reksadana syariah yang kami miliki sejalan dengan peraturan dan regulasi syariah yang ada di pasar modal Indonesia. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke visi dan misi perusahaan.
Nah, mungkin ini adalah satu hal yang unik ya dari Insight. Mengapa mungkin kalau kita bicara dengan teman-teman manajer investasi lainnya, mereka belum memiliki atau mereka tidak memiliki company tagline yang sangat unik berikut, yaitu adalah transforming investment into social impact. Nah, jadi maksudnya seperti apa sih? Biasanya kita kalau investasi itu akan mencari potential return-nya aja, untuk mencari potensi cuannya aja. Tapi apabila Bapak Ibu berinvestasi melalui Insight, maka tidak hanya mendapatkan potensi imbal hasilnya, tetapi juga secara tidak langsung dapat memberi dampak sosial kepada sesama. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Tetapi sebelumnya, kalau ditanya secara struktur, Insight itu perusahaan manajer investasi yang dimiliki oleh siapa sih? Nah, Insight sendiri adalah perusahaan manajer investasi yang independen. Jadi kami tidak memiliki afiliasi dengan lembaga keuangan BUMN atau juga grup konglomerasi ataupun perusahaan dari asing. Jadi kami dimiliki 99,01% oleh PT Senapati, yang mana ini terdiri dari para profesional pasar modal dan juga beberapa pendiri dari PT Insight Investment Management. Selanjutnya 0,99% dimiliki oleh Bapak Heminanto selaku founding father dari PT Insight Investment Management. Oke, selanjutnya kalau ditanya dari sisi peringkat manajer investasi yang ada di Indonesia, Insight sekarang menempati di posisi 15 dengan dana kelolaan sebesar 13,2 triliun rupiah. Ini data per Desember tahun 2023. Nah, sebetulnya peringkat 15 ini kami juga turut berbangga hati ya. Mengapa demikian? Karena apabila Bapak Ibu bisa lihat di Liga 20 besar ini biasanya didominasi oleh perusahaan konglomerasi atau perusahaan yang terafiliasi oleh BUMN ataupun juga perusahaan asing. Sedangkan Insight bisa bermain di liga ini juga merupakan kebanggaan bagi kami. Oke, sekarang saya ingin masuk ke bagian company tagline yang tadi saya sampaikan ya, transforming investment into social impact. Nah, jadi Bapak Ibu, Insight sendiri melalui reksadana yang kami kelola, kami menyisihkan sebagian pendapatan yang kami dapatkan dari jasa pengelolaan investasinya untuk dijadikan program-program CSR. Nah, program-program CSR ini atau Corporate Social Responsibility ini tidak hanya di Jakarta saja atau bahkan tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi kami sudah melakukan program-program CSR ini mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, untuk program CSR-nya sendiri juga kami memiliki beragam tema, seperti contohnya ada kemanusiaan, ada hal yang bersifat kesehatan, terkait juga dengan anak-anak, pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, keagamaan, bahkan sampai pendidikan dan juga energi terbarukan. Dan siapa sih orang-orang yang bisa mendapatkan penerima manfaat ini? Otomatis pasti orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan seperti kita semua di sini ya. Tetapi kurang lebih dari sisi klasifikasi penerima manfaat itu dari beragam usia, mulai dari anak-anak sampai dengan manula, dari status sosial dan juga profesi juga sangat beragam, mulai dari orang tidak mampu sampai dengan guru dan juga difabel, dan dari tingkat pendidikan mulai dari orang yang tidak memiliki background pendidikan sama sekali sampai dengan mahasiswa juga kami berikan manfaat dari program-program CSR yang kami telah lakukan. Nah, di sini ada beberapa data kuantitatif. Saya hanya akan membacakan sebagian saja. Seperti contohnya, kami melakukan pembuatan sumur bor di 7 wilayah. Jadi di wilayah yang mengalami kendala akses kepada air bersih, dan di 7 wilayah tersebut penerima manfaatnya mencapai 8.600 orang. Dan contoh lainnya terkait energi terbarukan, kami juga membuat kompor biomasa di 2 desa di Lombok. Itu kompor ini ditenagai oleh kotoran ternak ataupun juga sampah rumah tangga. Jadi mereka sudah tidak perlu membeli kompor gas secara rutin. Dan selanjutnya terkait pendidikan juga kami menyalurkan beasiswa sampai mengembangkan fasilitas pendidikan yang terbelakang.
Dan ini ada beberapa kegiatan CSR yang telah kami lakukan seperti pelatihan UMKM, pembuatan sumur bor, bantuan bencana alam, sampai dengan pembangunan perpustakaan juga kami lakukan. Oke, mungkin itu saja untuk pengenalan terhadap Insight Investment Management sebagai manajer investasi. Nah sekarang kita akan langsung masuk aja ya ke bagian inti dari topik pembicaraan kita hari ini. Nah jadi di sini aku mau merefresh dulu nih ingatan Bapak Ibu tentang investasi. Nah jadi pertama-tama mengapa investasi itu penting? Nah Bapak Ibu, jadi investasi itu sangat penting karena apabila Bapak Ibu melakukan investasi sekarang, ini akan mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi Bapak Ibu. Nah dalam berinvestasi ada 3 aspek yang paling penting untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah risikonya. Jadi sebelum berinvestasi dipastikan bahwa Bapak Ibu mengetahui seberapa besar atau seberapa kecil risiko dari investasi yang ingin Bapak atau Ibu lakukan. Selanjutnya ada potensi imbal hasil yang harus diperhatikan. Apakah potensi imbal hasil ini sejalan dengan tujuan keuangan yang ingin Bapak atau Ibu raih. Dan yang terakhir juga jangan lupa untuk memperhatikan jangka waktu. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan juga nih kira-kira berapa lama Bapak Ibu ingin melakukan investasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, investasi itu ibarat kendaraan yang akan mengantarkan kita ke tujuan keuangan. Nah, biasanya ini umumnya orang-orang itu memiliki tujuan investasi yang beragam. Tapi di sini akan saya sampaikan 4 contoh tujuan. Yang pertama adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, biasanya Bapak Ibu mungkin kita nggak usah menyentuh investasi reksadana pasar modal terlebih dahulu ya. Misalkan contohnya Bapak Ibu memiliki dana lebih dan akhirnya berinvestasi kepada kos-kosan. Nah, apabila kamar-kamar kos itu tersewa, maka kan Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan penghasilan. Kurang lebih seperti itu. Dan tujuan yang kedua, investasi juga bertujuan untuk mempersiapkan kondisi finansial yang stabil di masa depan. Seperti contohnya apabila Bapak Ibu sedang menyisihkan untuk dana darurat. Nah, dana darurat ini adalah dana yang dipakai hanya pada saat keadaan darurat yang sudah Bapak Ibu sisihkan dari pendapatan Bapak Ibu bulanannya. Nah, ini salah satu contoh investasinya dapat diinvestasikan kepada reksadana pasar uang, yang mana nanti reksadana akan kita bahas lebih lanjut. Ataupun misalkan contoh sedang mempersiapkan biaya pendidikan anak. Misalkan anak Bapak Ibu sekarang contoh sedang berada di kelas 3 SD dan nanti akan masuk ke SMP di range 3 atau 4 tahun lagi. Nah, Bapak Ibu juga bisa mempertimbangkan contohnya untuk masuk ke dalam reksadana pendapatan tetap. Bisa seperti itu. Dan yang ketiga, investasi ini biasanya juga sering dipakai bagi orang-orang untuk dapat mengalahkan inflasi. Nah, inflasi itu saya yakin juga Bapak Ibu juga sudah cukup familiar ya dengan inflasi. Jadi kurang lebih inflasi itu kenaikan harga dari barang atau jasa yang ada di sekitar kita. Contoh misalkan sedikit sharing aja, dulu pas saya masih kecil gorengan itu satu potong masih 500 perak. Sekarang belum lama beli gorengan udah 1.000-1.500. Kurang lebih itu seperti itu. Jadi barang-barang di sekitar kita juga dengan kita tidak sadari akan menaik dengan sendirinya. Dan yang keempat, investasi itu biasanya juga digunakan untuk orang agar dapat meningkatkan kekayaan atau aset. Nah, seperti di sini contohnya, apabila ada orang yang membeli tanah, misalkan tanahnya itu sedang di harga murah ya, misalkan di harga NJOP. Terus misalkan nanti orang ini setelah beberapa tahun ke depan akan menjual lagi tanah tersebut di harga yang lebih tinggi dibandingkan dari harga mereka membeli dari tanah tersebut. Nah, investasi ini juga jenisnya bermacam-macam ya. Seperti yang tadi Ibu Virginia sampaikan, juga anaknya sudah main Bitcoin juga. Itu ada salah satu contoh juga. Namun di sini contoh-contohnya ada deposito, ada obligasi, ada saham, ada emas, ada properti, dan ada juga reksadana. Nah, pastinya Bapak Ibu dari jenis-jenis investasi ini memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing ya.
Misalkan contohnya properti gitu. Ketika kita membeli properti, itu cenderung harganya akan naik setiap tahunnya. Tapi dari sisi downside-nya, apabila kita ingin menjual mungkin kan agak lebih susah ya dibandingkan kita misalkan contoh membeli emas yang lebih mudah untuk dijual, kurang lebih seperti itu. Nah, cuma karena kami di sini adalah manajer investasi, oleh karena itu kami akan lebih berfokus kepada reksadana ya. Nah, jadi apa sih reksadana itu? Nah, di sini saya ingin mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi reksadana itu bisa didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan kepada portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan atau instrumen keuangan lainnya oleh manajer investasi. Mungkin di sini bahasanya sangat bahasa undang-undang ya, tapi mungkin secara sederhana reksadana itu bisa diartikan misalkan kita punya sebuah fishbowl gitu ya, atau sebuah celengan misalkan. Nah, jadi akan ada banyak orang yang menaruh uangnya kepada celengan tersebut. Nah, setelah uang itu terkumpul di dalam satu celengan, maka uang tersebut akan dikelola oleh manajer investasi. Dikelola oleh manajer investasi, diinvestasikan sesuai dengan jenis reksadana yang sesuai dengan jenis reksadananya, kurang lebih seperti itu. Dan reksadana juga cocok untuk investor yang memiliki keterbatasan waktu untuk memantau investasinya, memiliki keterbatasan pengetahuan maupun juga keterbatasan modal investasi. Nah, di sini saya ingin menyampaikan 4 jenis reksadana pada umumnya. Jadi di sini nomor 1 berdasarkan tingkat risiko yang paling rendah dan juga jangka waktu ideal investasi yang semakin pendek. Jadi yang pertama adalah reksadana pasar uang. Di sini kami Insight sebagai manajer investasi menempatkan investasi dari Bapak Ibu kepada instrumen pasar uang seperti kumpulan-kumpulan deposito misalkan, ataupun juga surat hutang atau obligasi yang memiliki jatuh tempo di bawah 1 tahun. Nah, jadi oleh karena itu reksadana pasar uang sendiri secara tingkatan resiko ini adalah jenis reksadana yang memiliki tingkat risiko paling rendah dibandingkan dengan reksadana lainnya. Dan pasar uang ini juga cocok apabila Bapak Ibu ingin berinvestasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2, reksadana pendapatan tetap. Nah, ini berbeda dengan reksadana pasar uang. Jadi reksadana pendapatan tetap ini kami menempatkan dananya kepada surat hutang ataupun obligasi yang memiliki jatuh tempo di atas 1 tahun, dan obligasi ini bisa diterbitkan oleh pemerintah ataupun bisa diterbitkan oleh korporasi. Nah, secara tingkat resiko seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini obligasinya memiliki jatuh tempo di atas 1 tahun. Jadi secara tingkat resiko juga bisa kami bilang adalah tingkat resiko moderat. Dan ini cocok apabila Bapak Ibu ingin menginvestasikan uangnya untuk periode di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, selanjutnya ada reksadana campuran. Di sini adalah kumpulan-kumpulan dari instrumen pasar uang, instrumen pendapatan tetap, dan juga instrumen saham. Jadi ini adalah campuran dari ketiga jenis reksadana berikut. Nah, secara tingkatan resiko ini sudah lebih tinggi lagi dibandingkan dengan reksadana pendapatan tetap, dan biasanya cocok apabila Bapak Ibu memiliki tujuan investasi jangka menengah ke jangka panjang. Jadi di range 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Dan yang terakhir ada jenis reksadana saham. Reksadana saham ini kami hanya menempatkan dananya pada efek-efek saham. Dan jenis reksadana ini memiliki tingkat resiko yang paling tinggi dibandingkan dengan 3 jenis reksadana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oleh karena itu biasanya ketika orang berbicara tentang saham, idealnya untuk diinvestasikan jangka panjang, untuk diinvestasikan lebih dari 10 tahun. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke manfaat dan risiko dari reksadana. Nah, seperti investasi pada umumnya, reksadana pastinya juga memiliki berbagai macam keuntungan, tapi juga tidak luput dari beberapa risiko yang dimilikinya.
kita akan masuk ke bagian manfaatnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, reksadana itu murah dan mudah. Mengapa demikian? Karena reksadana insight yang bisa dibeli dari aplikasi Moxa itu minimum pembeliannya adalah Rp100.000. Nah, biasanya kan orang-orang itu berpendapat bahwa investasi membutuhkan modal yang cukup besar. Nah, tapi ternyata melalui reksadana dengan Rp100.000 Bapak Ibu sudah bisa mulai berinvestasi. Dan pembeliannya juga sangat mudah, dapat dibeli melalui aplikasi Moxa yang dapat diakses dari smartphone yang Bapak Ibu miliki. Kedua, juga reksadana adalah sarana diversifikasi risiko. Dan yang ketiga, reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadi di sini Insight sebagai manajer investasi juga sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan yang empat ini yang cukup menarik. Nah, reksadana itu bukan objek pajak Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu melihat reksadana di aplikasi Moxa, ada angka kinerja atau imbal hasil historis itu sudah tidak dikenakan pajak lagi. Tetapi Bapak Ibu juga sebetulnya masih memiliki kewajiban untuk melaporkannya di SPT apabila Bapak Ibu memiliki reksadana, tetapi sudah tidak dipotong pajak. Berbeda misalkan contohnya seperti Bapak Ibu berinvestasi kepada deposito. Apabila Bapak Ibu berinvestasi pada deposito biasanya akan dikenakan pajak lagi ya sebesar 20%. Sedangkan kalau di reksadana itu sudah net ya, sudah tidak ada potongan pajak lagi. Dan yang keempat juga secara informasi ini cukup transparan. Dan yang keenam di sini bisa dicairkan setiap saat. Nah, jadi pada umumnya reksadana itu tidak memiliki semacam lock period tertentu Bapak Ibu. Jadi misalkan nih Bapak Ibu membeli reksadana hari ini, apabila Bapak Ibu nantinya ada keperluan misalkan di minggu depan atau 2 minggu lagi, Bapak Ibu juga dapat mencarikan reksadana yang dimiliki. Dan ini tidak dikenakan penalti ya, jadi tidak ada potongan lagi apabila Bapak Ibu menjual reksadananya di waktu kapanpun. Dan yang terakhir adalah reksadana terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke, selanjutnya dari sisi risiko, tadi saya sudah sampaikan bahwa reksadana juga memiliki risiko. Yang pertama adalah risiko penurunan nilai, dan yang kedua ada risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Yang ketiga juga ada risiko likuiditas. Jadi likuiditas adalah seberapa lama manajer investasi dapat memproses penjualan yang Bapak Ibu lakukan. Secara aturan adalah maksimum T+7 hari bursa. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk reksadana dapat melakukan pencairan lebih cepat dari T+7. Dan yang terakhir ada risiko pembubaran juga. Oke, tadi saya sudah sampaikan juga tentang reksadana, tentang penjelasan reksadana, jenis-jenis reksadana, dan juga manfaat dan risiko dari reksadana. Sekarang saya ingin mengenalkan ke Bapak Ibu reksadana yang dimiliki oleh Insight Investment Management. Tapi sebelum itu, saya ingin mengintroduce kepada Bapak Ibu tentang konsep dari social impact investing. Nah, social impact investing itu apa sih? Jadi social impact investing adalah investasi yang tidak hanya memberi keuntungan kepada diri sendiri, tetapi dengan berinvestasi juga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar atau bagi orang lain. Jadi di sini ada ilustrasi Bapak Ibu sebagai investor melakukan investasi reksadana melalui manajer investasi Insight. Nah, dari investasi yang Bapak Ibu lakukan terdapat potensi return atau potensi imbal hasil dari investasinya. Nah, tetapi di sisi lain Bapak Ibu juga dapat melakukan komitmen kepada lingkungan sekitar atau orang lain melalui kegiatan CSR yang sudah dilakukan oleh Insight. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga bertanya ya, posisi CSR-nya diambil dari mana sih? Jangan-jangan uang saya yang diinvestasiin diambil sebagian buat CSR, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di sini jangan khawatir Bapak Ibu, karena Insight menyisihkan sepenuhnya dari pendapatan yang Insight dapatkan dari pengelolaan investasi. Jadi sudah disisihkan dari awal dan ini tidak memotong dana investasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Oke, sekarang
sekarang kita akan langsung masuk ke reksadana yang dimiliki oleh Insight, yang dikelola oleh Insight, yang dipasarkan melalui aplikasi Moxa. Di sini pertama kita punya reksadana pasar uang. Nah, Bapak Ibu, reksadana pasar uang ini menurut OJK ini adalah instrumen investasi yang bisa dijadikan penempatan dana darurat. Nah, jadi daripada dana darurat yang Bapak Ibu simpan di dalam rekening saja, ini bisa dioptimalkan melalui reksadana pasar uang. Mengapa ini cocok untuk dijadikan dana darurat? Yang pertama karena memiliki tingkat resiko yang cenderung rendah ya jika dibandingkan jenis reksadana lainnya. Biasanya reksadana pasar uang ini diapel-apelkan dengan deposito. Jadi kenapa diapel-apelkan dengan deposito? Karena kumpulan-kumpulan dari reksadana pasar uang adalah kumpulan deposito juga, hanya ditambah sedikit dengan obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Dan yang kedua, reksadana ini juga menguntungkan karena rata-rata imbal hasilnya di atas rata-rata suku bunga deposito. Dan yang ketiga, mudah didapat, contohnya bisa dibeli dari aplikasi Moxa. Dan yang keempat, pilihan produknya juga sangat beragam, termasuk reksadana pasar uang yang syariah. Dan juga ini adalah instrumen investasi yang diawasi oleh OJK. Nah, tetapi kegunaannya sendiri bukan hanya untuk penempatan pada dana darurat ya Bapak Ibu. Ini juga bisa digunakan apabila Bapak Ibu memiliki dana cash yang standby, tapi akan dipergunakan dalam waktu dekat, dalam waktu di bawah 1 tahun. Contoh misalkan Bapak Ibu udah nabung untuk liburan, misalkan 3 bulan lagi mau ke Bali gitu, bisa tabungannya diparkir dulu ke reksadana pasar uang daripada hanya menganggur di bank dan kepotong biaya administrasi bulanannya. Kurang lebih seperti itu. Selain itu juga mungkin kalau ada Bapak Ibu yang berinvestasi saham, di sini Bapak Ibu juga bisa menempatkan dana yang sudah dicadangkan untuk masuk ke saham yang Bapak Ibu incar ini untuk dimasukkan ke reksadana pasar uang dulu sambil menunggu momentum untuk membeli saham yang tepat. Oke, jadi reksadana pasar uang yang dari Insight yang dipasarkan di aplikasi Moxa adalah reksadana Insight Money Syariah. Jadi ini adalah reksadana pasar uang syariah Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat sejak peluncurannya itu berarti di tanggal 30 September 2015. Reksadana Insight Money Syariah sendiri memiliki kinerja historis sebesar 54,08%. Nah, sedangkan kalau kita lihat indeks acuannya, ini indeks acuannya adalah Infovesta Syariah Money Market Fund Index. Untuk perbandingannya, sejak September 2015 ini pertumbuhannya berada di angka 34,41%. Jadi reksadana Insight Money Syariah ini juga sudah cukup mengungguli jika dibandingkan dengan indeks acuannya. Dan untuk kinerja historis 1 tahun terakhir, ini data per Desember 2023, reksadana Insight Money Syariah memiliki kinerja historis di angka 5,08%. Jadi sudah cukup oke juga apabila kita bandingkan dengan benchmarknya yang memberikan kinerja historis di angka 3,9%. Dan secara dana kelolaan, reksadana Insight Money Syariah ini memiliki dana kelolaan sebesar 334 miliar rupiah per Desember 2023. Tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa reksadana Insight Money Syariah ini mengungguli benchmarknya, mengungguli indeks acuannya. Tetapi kalau kita lihat di kelas reksadana pasar uang syariah dengan dana kelolaan di atas 100 miliar rupiah, ternyata reksadana Insight Money Syariah juga adalah salah satu reksadana yang terbaik nih di kelasnya. Jadi di angka 1 tahun terakhir seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kinerja historisnya berada di angka 5,06%. Oke, tadi saya sudah sampaikan untuk yang reksadana Insight Money Syariah. Sekarang kita akan memasuki ke reksadana yang kedua. Ini adalah reksadana Insight Haji Syariah. Ini adalah reksadana pendapatan tetap syariah yang dimiliki oleh Insight. Tetapi sebelum kita bahas tentang produknya, di sini saya ingin menyampaikan data terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dilihat ternyata instrumen keuangan yang memiliki kinerja terbaik di 10 tahun terakhir itu adalah obligasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, reksadana pendapatan tetap isiannya adalah obligasi. Nah,
Jadi kalau kita lihat, mau itu rata-rata dari obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi, di 10 tahun terakhir rata-rata imbal hasil historisnya ini ada di kisaran angka 83% ataupun di angka 82%. Nah biasanya kalau kita berinvestasi untuk jangka waktu 10 tahun, itu kan kita disarankan untuk masuk ke instrumen saham ya. Di sini IHSG atau indeks harga saham gabungan ternyata kinerjanya juga cukup positif di angka 70,16%, tetapi ternyata masih kalah nih performance historical 10 tahun terakhirnya jika dibandingkan dengan rata-rata imbal hasil historis dari obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Nah ternyata bahkan ada satu jenis reksadana yang bisa mengungguli indeks dari obligasi itu sendiri. Nah 10 tahun terakhir reksadana ini memiliki kinerja historis sebesar 108,29%. Reksadananya adalah reksadana Insight Haji Syariah Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu bisa lihat di grafik yang sebelah kiri ini adalah grafik kinerja 10 tahun terakhir dari reksadana Insight Haji Syariah dan juga dari indeks-indeks lainnya, indeks-indeks acuan lainnya ataupun benchmark lainnya. Di sini bisa dilihat ternyata kinerja dari Insight Haji Syariah yang berwarna biru tua ini kan cenderung tidak terlalu volatile ya. Nah, ini kami bisa mendapatkan kinerja historis yang tidak terlalu volatile ini berkat strategi yang kami lakukan. Jadi kami berinvestasi kepada sukuk. Sukuk adalah obligasi syariah ya, bahasa lainnya adalah sukuk. Jadi kami berinvestasi kepada sukuk-sukuk korporasi dengan rating minimum single A- dan juga memiliki durasi menengah ke pendek. Nah, kalau kita ngomongin soal durasi, Bapak Ibu kurang lebih seperti ini. Misalkan sekarang kita berada di lantai 11 ya. Apabila terjadi gempa, maka di lantai 11 ini akan lebih berasa dibandingkan orang yang sedang ada di lantai 1 pastinya. Nah, kurang lebih di dalam obligasi, semakin panjang durasinya, apabila ada perubahan kondisi di pasar, termasuk perubahan suku bunga, maka akan lebih sensitif perubahan harga dari obligasi tersebut. Namun semakin pendek durasinya, apabila ada perubahan suku bunga di pasar, maka pergerakan harganya tidak sesensitif dibandingkan dengan obligasi yang memiliki durasi panjang. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena reksadana IHASH ini berinvestasi kepada sukuk korporasi yang memiliki durasi menengah ke pendek, ini bisa dilihat dari kinerja 10 tahun terakhirnya yang tidak terlalu volatile. Jadi ini adalah alasannya mengapa reksadana IHASH secara kinerja historical bisa cenderung less volatile dibandingkan dengan benchmark lainnya. Nah, reksadana IHASH Syariah sendiri adalah reksadana flagship yang dimiliki oleh Insight Bapak Ibu. Jadi reksadana ini sudah meluncur sejak tahun 2005, sedangkan manajer investasi Insight Investment Management ini berdiri di tahun 2003. Jadi ini adalah salah satu reksadana pertama yang kami buat pada saat itu. Dan karena ini adalah reksadana flagship yang kami miliki, secara dana kelolaan juga sudah sangat besar, sudah berada di angka 1,6 triliun rupiah. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan juga nih, mengapa dana kelolaan pada reksadana ini sangat penting ya untuk diperhatikan. Karena semakin besar dana kelolaan dari suatu reksadana, apabila Bapak Ibu melakukan penjualan, itu tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan dari reksadana tersebut. Misalkan reksadana Insight Haji Syariah dana kelolaannya 1,6 triliun, sedangkan misalkan contoh investasi Bapak Ibu ada di angka 200 juta misalkan. Nah, 200 juta ini hanya sekian persen dari 1,6 triliun yang kami kelola. Jadi secara likuiditas akan menjadi sangat baik juga. Oke, tadi saya sampaikan reksadana IHASH ini sudah meluncur sejak tahun 2005, otomatis sudah melewati banyak krisis keuangan. Di sini ada dua contoh yang saya tampilkan di grafiknya sebelah kiri. Yang pertama, ini adalah kinerja IHASH periode 1 tahun, April 2008 sampai dengan April 2009. Di sini pada kala itu ada krisis keuangan yang disebabkan oleh subprime mortgage ya di Amerika Serikat yang dampaknya
cukup impactful kepada kondisi ekonomi global. Nah, pada saat itu reksadana Insight Haji Syariah masih mencatatkan kinerja yang positif di angka 9,8% periode 1 tahunnya, April 2008 sampai dengan April 2009. Jika dibandingkan dengan ini ada IHSG, indeks harga saham gabungan, ini mengalami koreksi yang cukup dalam ya, dikoreksi minus 16,82%. Untuk indeks lainnya juga ada JII, Jakarta Islamic Index, mengalami koreksi yang bahkan lebih dalam lagi di angka minus 28,25%. Itu tadi untuk yang Global Financial Crisis di tahun 2008. Sekarang kita akan pindah ke grafik yang sebelah kanan. Ini adalah kinerja historical dari IHH pada kondisi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Nah, jadi pada kala itu periode 2 tahunnya, Desember 2019 sampai dengan Desember 2021, reksadana IHH sendiri masih mencatatkan imbal hasil yang positif secara historikal di angka 15,37%. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan benchmark terdekatnya, yaitu adalah Infovesta Syariah Fixed Income Fund Index yang berada di angka 13,61%. Dan seperti yang Bapak Ibu bisa lihat juga, lagi-lagi kinerja historikal dari IHH sendiri ini bisa dibilang tidak terlalu fluktuatif ya, tidak terlalu volatile berkat strategi investasi yang kami gunakan. Nah, selain reksadana IHH juga bisa mengungguli benchmarknya, ternyata reksadana IHH lagi-lagi berada di salah satu posisi teratas nih untuk reksadana pendapatan syariah di kinerja 3 tahunnya. Kinerja 3 tahunnya mencatatkan di angka 22,37%. Nah, mengapa di sini disampaikan kinerja 3 tahun? Karena reksadana pendapatan tetap ini biasanya cocok untuk investasi di jangka-jangka yang di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Jadi di sini kami mengambil angka tengahnya ya, di kinerja 3 tahun. Nah, ada hal yang unik juga dari reksadana IHH Bapak Ibu. Yang unik adalah melalui reksadana IHH, Insight memiliki program CSR di mana kami memberangkatkan masyarakat yang tidak mampu namun memiliki kontribusi sosial untuk dapat beribadah umroh ataupun haji ke tanah suci Bapak Ibu. Nah, sejak tahun 2005, sejak reksadana ini diluncurkan, Insight telah memberangkatkan total 746 jamaah untuk beribadah umroh ataupun haji ke tanah suci. Tapi ini adalah data per Desember 2023 dan Januari kemarin kami juga baru memberangkatkan lagi jamaah untuk beribadah umroh ataupun haji, dan sekarang totalnya sudah mencapai 821 orang yang kami berangkatkan ke tanah suci untuk dapat beribadah umroh ataupun haji bagi masyarakat yang tidak mampu ya Bapak Ibu ya. Oke, dan di sini juga ada contoh nih Bapak Ibu, contoh pelepasan jamaah umroh bersama Mandiri Sekuritas, karena kami juga turut mengajak partner kami di sini adalah Mandiri Sekuritas, di mana Mandiri Sekuritas juga dapat merekomendasikan orang-orang yang tidak mampu dan memiliki keterbatasan sosial di lingkungan mereka agar dapat direkomendasikan kepada kami, kepada Insight. Dan apabila terpilih, mereka akan kami berangkatkan ke tanah suci untuk beribadah haji ataupun umroh. Dan kita juga cukup seringnya melakukan kolaborasi ini dengan Mandiri Sekuritas. Kurang lebih itu saja untuk presentasi di siang hari ini dari saya. Akhir kata, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengar ya, dan saya berencana untuk mengikuti ini. Cuma disayangkan ya Pak, satu produk yang dijual itu IHH. Saya maunya I go to Yerusalem, jadi kan susah gitu. Bagaimana caranya itu? Nanti uang udah terkumpul jatuhnya ke sana. Oh iya. Jadi hanya naming aja ya kata Bu tadi ya. Oh menarik juga ya kalau gitu ya. Enggak, saya cuma nanya aja. Enggak, yang saya tanyakan Pak ini, tadi Bapak udah jelasin tentang likuiditas ya, likuiditas. Ini yang namanya pertanyaan orang baru ya Pak.
Tadi kan Bapak bilang mudah untuk mencairkannya. Tapi sebaliknya di sesi yang selanjutnya Bapak bilang itu tergantung dari 7 hari bisa aja lebih. Saya kan jadi takut. Tadi katanya mudah. Kalau jual logam mulia kan pergi ke mall udah terjual hari itu juga. Tapi kan likuiditas, mungkin teman-teman bisa dijelasin likuiditas yang masuk gimana? Apakah ada kemungkinan penjualannya bisa lebih lama lagi? Kan namanya tadi kan dana darurat sekolah anak, tiba-tiba kita gunain likuiditasnya lebih dari 7 hari. Nah, deadline untuk bayar uang sekolah sudah berapa hari lagi? Nah, mungkin itu yang saya ingin pastikan dulu Kak. Soalnya gini, tadi saya dengar kan teman-teman jelasin hal-hal yang bagus-bagus. Ada baiknya ya, FIF kan juga perusahaan resiko juga kan. Ada baiknya sisi-sisi yang tidak terduga ini juga dijelaskan supaya ketika kita masuk kita siap dengan resikonya. Ya, pertanyaan bagus kan? Sisi reksadana IHAJ ini itu kan sebetulnya sama seperti reksadana pendapatan tetap atau reksadana pendapatan tetap syariah lainnya. Jadi sebetulnya sih kalau udah ada, kalau berdasarkan data yang kami punya dari sisi investor itu juga sebetulnya lumayan banyak juga nih Pak yang bukan orang Muslim gitu ya yang berinvestasi kepada IHAJ. Nah tapi mungkin kalau misalkan tidak ada ketertarikan dari sisi umrohnya atau tidak ada ketertarikan dengan CSR soal ibadahnya, itu bisa dilihat aja dari kinerjanya aja sih Pak. Dan itu kalau dari investor-investor kami juga lumayan banyak yang memang backgroundnya bukan dari kalangan orang Muslim juga yang berinvestasi kepada IHAJ. Jadi bisa dipertimbangkan juga sih Pak kalau misalkan memang ingin berinvestasi kepada reksadana IHAJ. Nah selanjutnya tadi soal likuiditas ya Pak ya. Nah tadi kan saya sempat sampaikan juga, boleh minta pointernya? Jadi kalau misalkan dari sisi likuiditas Pak, memang kalau secara aturan dari OJK, manajer investasi itu harus memproses transaksi penjualan reksadana itu maksimal 7 hari Pak, maksimal ya. Jadi apabila nanti melewati 7 hari, itu nanti akan dari manajer investasinya yang mendapatkan teguran dari OJK. Tidak menutup juga untuk mendapatkan sanksi nih apabila diprosesnya lebih dari 7 hari bursa. Nah, terkunci di 7 hari ya? Secara peraturan iya Pak. Dan kalau misalkan kita lihat dari prakteknya untuk reksadana Insight Haji Syariah ini Pak, biasanya itu pencairannya di range 2-3 hari kerja. 2-3 hari bursa. Betul, lebih cepat. Dan kalau untuk yang satu lagi, yang reksadana Insight Money Syariah ini karena adalah reksadana pasar uang yang tadi saya bilang bisa digunakan untuk dana darurat. Ini untuk pencairannya itu T+1 sampai T+2 Pak. Jadi sedikit lebih cepat dibandingkan dengan yang reksadana pasar pendapatan tetap yang reksadana IHAJ tadi. Oke. Selanjutnya tadi juga ditanyakan untuk dari sisi risikonya ya Pak ya. Karena tadi kan saya menyampaikan beberapa manfaat dari reksadana itu lumayan banyak ya. Dan dari angle-angle yang sisi positifnya juga. Nah, kalau dari sisi risiko Pak, tadi saya sempat sampaikan juga Pak, ini contohnya adalah risiko penurunan nilai. Nah, jadi gini Pak, kalau misalkan kita bicara tentang historis dari reksadana IHAJ ya. Tadi kan saya sampaikan produk ini sudah sejak tahun 2005. Nah, kalau misalkan kita lihat di tahun 2013 Pak, memang reksadana IHAJ ini mengalami koreksi juga. Pada saat itu kinerja 1 tahun historisnya ada di angka minus 2,3% Pak. Ada di angka minus 2,3%. Nah jadi sebetulnya tidak menutup kemungkinan juga bahwa reksadana itu akan mengalami penurunan nilai Pak. Jadi ini adalah salah satu resikonya. Tapi kita juga pastinya akan bandingkan kepada benchmarknya ya, kepada perbandingan dari rata-rata. Misalkan untuk reksadana IHAJ ini adalah rata-rata kinerja dari reksadana pendapatan tetap syariah yang ada di Indonesia. Kita bandingkan nih rata-ratanya bagaimana. Ternyata pada tahun 2013 itu
reksadana IHADS juga bahkan minusnya itu tidak sedalam dengan benchmarknya Pak. Jadi sebetulnya masih bisa cukup resilient ya pada kala itu. Jadi kalau dari sisi risiko tidak menutup kemungkinan ada penurunan nilai. Terus dari sisi kondisi ekonomi dan politik Pak, misalkan contohnya kita kan baru aja nih masih ngelewatin yang pilpres ini ya, itu sebenarnya ke beberapa reksadana itu juga ada dampaknya juga sih Pak. Misalkan contohnya kepada reksadana saham, itu ada beberapa reksadana dari teman-teman kami yang juga terdampak terkait kondisi ekonomi dan politik. Kalau likuiditas seperti yang tadi kita sudah bahas, dan juga pembubaran Pak. Nah, pembubaran ini dilakukan biasanya ketika suatu reksadana itu tidak memiliki dana kelolaan di atas 10 miliar selama 120 hari bursa. Nah, apabila kondisi itu terjadi, maka reksadana ini harus dibubarkan Pak oleh OJK karena sudah dianggap sudah tidak memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari yang tadi Insight Money Syariah, dana kelolaannya sudah 339 miliar rupiah, jadi cukup jauh ya Pak dari 10 miliar. Dan juga yang Insight Haji itu sudah 1,6 triliun, jadi juga sudah cukup jauh sih Pak dari minimum ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Mungkin kurang lebih seperti itu. Apakah menjawab Pak? Menjawab sekali Pak. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kan? Nah itu kan ada agresif, moderate, ya kan sangat agresif kan. Nah kalau sangat agresif kan bisa dibilang mungkin resiko tinggi banget lah ya kalau dibilang lah, karena menggunakan pasar saham. Tapi begitu moderate, itu kan head-to-headnya saya adalah dua, deposito atau FR lah ya. Oke, iya. Sama obligasi lah ya. Sama obligasi. Nah, gitu kan ya. Tapi kalau dilihat rate-nya lumayan beda jauh. Kenapa ya? Kenapa nggak bisa minimal parnya under 0,5 lah ya? Begitu mungkin karena ini Moxa kan saya lebih percaya karena Moxanya nih daripada yang lain kan. Nah, tapi kalau misalnya parnya jauh, jadi kita sorry ya apa ya? Nilai hitung-hitungan saya kan muncul wajar lah ya. Semarang soalnya saya sih ya, hitung-hitungan muncul sih ya, gitu kan ya. Beda 1%, 0,5 lumayan kan ya. Nah, itu sih sebenarnya tadi kan saya mau coba kan. Oh, kok coba kan ya bedanya ya. Makanya saya lihat laman kamu, oh lamanya tinggi ya, beda banget ya. Kenapa? Siap. Oke Pak, ini berarti bicara tentang FR ya Pak, sorry ya. Oke, nah karena kan begini Pak, kalau misalkan kita bicara tentang FR, itu juga biasanya ketika nanti Bapak melakukan pembelian dari FR tersebut, itu nanti akan mengikuti harga pasar dari hari di mana Bapak akan membeli FR tersebut ya Pak. Sedangkan kalau dari reksadana ini kan Bapak itu membeli udah let's say satu bundle gitulah ya, satu bundle kumpulan-kumpulan dari obligasi. Jadi di dalam satu reksadana, misalkan contoh di reksadana IHADS ini udah ada kurang lebih sekitar 20 sampai 30 obligasi Pak. Jadi secara tidak langsung sudah terbundle menjadi satu. Jadi kamu resikonya dibagi terhadap berapa obligasi ya? Betul, jadi obligasi aja. Betul, jadi memang ada plus minusnya sih Pak. Ketika misalkan Bapak nih membeli FR, misalkan dari sisi kupon cukup besar, ini misalkan IHADS ini di 6,6 ya. Misalkan contoh FR yang Bapak beli net-netnya misalkan 92 gitu kan. Iya, misalkan 92. Di sisi lain ada risiko dari Bapak apabila membeli FR, misalkan di hari Bapak membeli FR itu misalkan nanti Bapak beberapa bulan lagi menjual, ternyata harga dari FR itu turun. Nah itu tuh ada risiko di situnya juga Pak, karena itu kan hanya satu underlying. Nah kalau dari sisi reksadana itu sudah terbagi-bagi dari berbagai macam underlying juga Pak. Jadi bisa. Saya mau coba mengangkat supaya bisa naik lagi dikit. Kan kalau BJJ kan kasih deposito kan juga gede tuh kan. Karena kita kan juga join BJJ kan. Iya Pak. Ya siapa tahu beda-beda dikit gitu loh. Oke. Iya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Kira-kira apa mau jawab Pak? Jawab. Mau nambah wawasan seputar investasi? Nantikan seminar berikutnya.